Episode 2. Vi, nanti kamu cek semua bahannya ya. Takut ada yang kurang. Ucap Mita pada Via adik perempuannya. Setelah tamat sekolah Via dibawa oleh Mita untuk tinggal di rumahnya. Agar bisa menemaninya di rumah saat Farel keluar kota. Ayah dan ibu mereka tinggal di kota sebelah. Keluarga Mita datang dari kalangan sederhana. Mita yang memang kuliah di kota J. Saat magang di kantor Farel bekerja mereka berkenalan dan menikah setelah Mita tamat kuliah. 3 tahun sudah pernikahannya berjalan dengan Farel. Tapi belum dikaruniai seorang anak. Seringkali sang mertua menanyakan pada Mita. Tapi mau bagaimana lagi, memang belum rezeki Mita tak bisa berbuat banyak selain berdoa. Kak, sepertinya bahan yang untuk selendangnya kurang kakadu Via. Sedikit pun nggak ada Vi. Nggak kak, aku lupa bilang kalau minggu kemarin ada yang borong. Gimana ya Vi? Kamu mau beliin dulu? Kakak sedang sibuk banget nih. Kalau nggak dibeli sekarang, takut nggak kejar nanti pakaiannya. Ya udah biar aku yang beli kak. Sekalian aku mau antar gaun yang ini di Mall Ciputat. Dari kemarin orangnya terus katanya pelanggannya mau ambil. Ya udah, hati-hati Vi. Jangan ngebut bawa motornya. Ingat Mita pada adik perempuannya ini dan diangguki Via patuh. Bu, ini Pak Akmal mau ambil pesanannya siang ini. Lapor salah satu pegawai Mita. Oh, iya tadi dia juga sudah hubungi saya. Jawab Mita. Akmal adalah sahabat baik Mita. Mereka berkenalan saat sama-sama duduk di bangku kuliah. Bedanya Akmal ambil jurusan bisnis sedangkan Mita desainer. Akmal sudah beberapa kali meminta Mita untuk jadi kekasihnya. Tapi Mita menolak, dia merasa Akmal sudah selesai kakaknya. Akmal terlalu baik untuk dirinya yang hanya seorang perempuan biasa. Bahkan menurut Mita, Akmal jauh sempurna daripada suaminya hingga dia merasa Akmal lebih cocok dengan perempuan yang lebih dari dirinya. Hai, panjang umur. Baru juga diomongin udah nongol orangnya. Jawab Mita sedikit terkekeh. Kontak batin. Canda Akmal. Apaan sih? Makanya cepet nikah biar nggak ngenes lagi. Nunggu kamu janda. Timpal Akmal membuat Mita menggelengkan kepalanya. Dia tak bisa menjawab lagi ucapan Akmal jika membahas soal janda. Jelas-jelas dia dan suaminya saling cinta. Ini baju mama. Salam sama beliau. Aku belum sempat jenguk. Kamu tahu sendiri kan pekerjaan banyak. Makanya jadi istri aku biar nggak kerja lagi. Justru itu aku nggak mau. Capek-capek kuliah malah jadi ibu rumah tangga. Bosen tahu apa-apa harus minta sama suami. Enakan uang sendiri. Jawab Mita. Udah sana pulang sebelum Via datang. Kalau dia datang malah digangguin lo nggak bisa pulang. Atau malah senang diganggu Via. Tebak Mita. Maunya sih diganggu kamu. Tapi kamunya nggak peka. Udah, mama mau pakai bajunya. Takutnya ada yang kurang. Lagi pula aku banyak kerjaan. Aku berharapnya gitu. Biar ada alasan kesininya. Jawab Akmal terkekeh lalu melenggang hendak pergi. Tapi belum sampai di luar Akmal membalikkan tubuhnya. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Tanya Mita bingung. Nggak, cuma mau bilang. Nanti aku transfer lebih.
Udah, nggak perlu. Anggap aja untuk hadiah ulang tahun Mama. Nggak bisa gitu dong. Nanti aku transfer. Kekeh Akmal. Terserah kamu. Bentar lagi Via datang. Dia belum makan siang loh. Ingat Mita membuat Akmal segera pergi. Via memang sangat menyukai Akmal, bahkan Mita mengetahui itu, tapi Mita tak bisa memaksakan kemauan adiknya itu karena masalah hati. Percuma dijodohkan jika tak ada cinta menurut Mita. Memang tak berapa lama Via pulang. Kenapa tegang gitu Vi? Tanya Mita. Enggak Kak, enggak ada apa-apa. Jawab Via mencoba menetralkan detak jantungnya. Sudah diantar Vi gaunnya. Udah Kak, coba cek rekening kakak kata ibunya udah deh transfer. Jawab Via. Mita segera mengeluarkan ponselnya membuka m-banking. Benar saja ada 2 transfer. Dan Mita sedikit terkejut Akmal mentransfernya dengan jumlah nominal 2 kali lipat dari harga baju yang dia buat. Akmal memang saat ini tengah jadi pebisnis sukses. Keluarganya yang kaya raya dan baik membuat bisnisnya makin maju. Mita terbangun melihat jam pukul 2 dini hari. Kemana suaminya pikir Mita? Mas Farel, panggil Mita pelan. Dia takut membangunkan seisi rumah jika terlalu keras memanggil. Dihubunginya ponsel Farel tapi tertinggal di kamar. Dia berusaha membuka tapi dikunci. Awal mereka menikah memang Mita tak pernah memeriksa ponsel Farel. Dia pikir mereka sama-sama punya privasi masing-masing. Hanya saling percaya saja karena menikah memiliki bukan hanya menyangkut masalah hati, tapi juga menyatukan 2 prinsip dan 2 pemikiran jadi satu hingga mereka memiliki komitmen untuk tidak mencampuri urusan masing-masing di luar rumah. Karena Mita sibuk dengan butiknya sedangkan Farel dunia kantornya. Mas, geli. Desa Jihan saat Farel mengulum ujung P*TN* berwarna pink itu. Sayang kamu nikmat racau Farel. Keduanya sedang berpacu mencari kenikmatan dalam hubungan terlarang. Awalnya Farel tak menginginkan Jihan tapi Jihan terus mencoba menggodanya hingga Farel luluh. Sekuat apapun pertahanannya, apalagi mereka sudah memiliki komitmen untuk tidak saling menuntut. Hanya mencari kenikmatan semata. Farel sangat mencintai Mita, tapi dia tidak bisa memungkiri permainan Jihan di ranjang, sangat dia kagumi. Jihan bisa membuat Farel melayang, sedangkan Mita hanya menerima pasrah saja membuat Farel bosan. Oh, lebih cepat mas. Aku suka. Farel terus memompa cepat di bawah sana membuat keduanya mencapai pelepasan bersama. Mita melihat kiri kanan tak menemukan suaminya di bawah. Kamar mereka memang terletak di lantai atas membuat Mita harus turun kembali siapa tahu suaminya haus seperti tempo hari. Mas Farel, pekik Mita. Vi, kamu kenapa di sana? Tanya Mita heran melihat Via adiknya tengah duduk di kursi makan. Kakak, tidak, aku hanya haus kak. Jawab Via gagap membuat Mita sedikit curiga. Kamu kenapa? Kamu lihat Mas Farel? Tanya Mita dan dijawab gelengan cepat oleh Via. Bukannya di kamar bersama kakak. Kalau ada di kamar tidak mungkin kakak mencari sampai kemari Vi. Aku tidak tahu kak.
Tidak lihat jawab Via cepat lalu berjalan ke arah kamarnya. Mita semakin bingung kemana perginya Farel. Sudah 2 kali dia memergoki suaminya tidak berada di kamar malam hari. Apa Farel sering begini meninggalkannya saat tidur? Mita menunggu Farel di ruang tamu. Dia khawatir kemana pergi suaminya ini. Apa ada panggilan penting hingga dia meninggalkan Mita sendiri di kamar tanpa permisi? Mita tertidur di sofa ruang tamu tapi tidurnya tidak pulas. Dia mendengar suara orang membuka pintu membuat Mita membuka matanya pelan. Dia yakin itu suaminya yang pulang. Farel berjalan pelan mengendap masuk ke dalam rumah seperti maling. Agar tak membangunkan orang di dalam rumah, tapi Farel salah Mita tengah menunggunya. "Mas, dari mana kamu?" tanya Mita membuat jantung Farel berdegup kencang. "Sayang, kamu di luar?" "Aku tanya dari mana kamu mas?" tegas Mita. "Itu sayang, itu mas dari luar. Udaranya panas sayang jadi aku tidak bisa tidur." Alasan Farel. "Mas, dia kamar ada AC jangan bohong." "Benar sayang. Aku kepanasan jadi cari angin di luar kamu tahu sendiri kan kalau saat ini mas sedang banyak pikiran hingga sulit untuk tidur." "Mas, kamu berbohong." "Tidak. Mana mungkin aku berbohong sayang kamu tahu sendiri kan kalau mas susah tidur mas cari angin di luar." "Mas ingin membangunkanmu tapi tidak tega sayang." bujuk Farel sambil merangkul Mita dan memeluknya mesra. Memang seingat Mita kalau Farel sudah lama tak mendapatkan haknya. Karena minggu kemarin Mita kedatangan tamu bulanan dan minggu ini jadwal Farel yang terlalu padat. Mungkin Mita juga sedikit lelah jadi berpikiran negatif. "Maaf mas, maaf jika aku terlalu posesif," ujar Mita membalas rangkulan Farel. "Aku tahu kamu juga lelah sayang ayo kembali tidur," ajak Farel sambil menghela nafas panjang.